Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Clarasia Aristawalu, NIM 18030300179. Tugas harian kedua, mata kuliah, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang terkait tentang ciri dan unsur-unsur penelitian kualitatif. Yang pertama, latar belakang. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dalam perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Munculnya penelitian kualitatif adalah karena reaksi dari tradisi yang terkait dengan positivisme dan post-positivisme yang berupaya melakukan kajian budaya dan interpretatif sifatnya. Berbagai jenis metode dan pendekatan dalam penelitian kualitatif, tingkat perkembangan dan kematangan masing-masing metode ditentukan juga oleh bidang keilmuan yang memiliki sejarah perkembangannya. Setiap uraian mengenai penelitian kualitatif harus bekerja di dalam bidang historis yang kompleks. Penelitian kualitatif mempunyai pengertian yang berbeda-beda untuk setiap momen. Meskipun demikian, definisi secara umum, penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Yang berikut pembahasan. A. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, artinya kembali, dan search artinya mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali, sehingga penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu dan teknologi.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual atau secara menyeluruh dan sesuai konteks atau apa adanya. Melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri. Dalam penelitian tidak lepas dari rancangan, tetapi pada rancangan penelitian kualitatif dalam pendidikan. Penelitiannya bersifat sementara, karena ketika penelitian berlangsung, peneliti secara terus-menerus menyesuaikan rancangan tersebut dengan proses penelitian dan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di dalam dunia pendidikan. Jadi, berbeda dengan proses penelitian kuantitatif yang disusun secara ketat dan kaku sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena peneliti kualitatif belum dapat membayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang akan dijumpai di lapangan. Peneliti juga belum dapat meramalkan sebelumnya tentang perubahan yang terjadi ketika terjadi interaksi antara peneliti dan kenyataan yang diteliti. Bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. B. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Ada 5 ciri pokok dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Situasi pendidikan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagaimana adanya atau secara alami tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti, merupakan objek bagi penelitian kualitatif. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi pendidikan, terutama peristiwa sosial dalam arti interaksi manusia, seperti interaksi siswa-siswi, guru-guru, siswa, dan lingkungan, merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari perilaku insan tersebut dalam konteks lingkungannya sebagaimana yang ditunjukkannya. Yang kedua, penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik. Yang ketiga, tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Yang keempat, penelitian kualitatif sifatnya induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif mengutamakan makna. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Dari hasil penelaahan pustaka yang dilakukan Moleong atas hasil dari mesintesakan pendapatnya Bock dan Bicklin dengan Lincoln dan Guba, ada 11 ciri penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Yang kedua, penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Yang keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang keenam, penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif atau kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan, penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 9. Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas
dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Yang ke-10, penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan atau bersifat sementara. Yang ke-11, penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. C. Unsur-unsur penelitian kualitatif. Penjelasan secara ringkas keseluruhan unsur yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama, judul, singkat dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian. Penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bias makna. Yang kedua, abstrak, ditulis sesingkat mungkin tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian. Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca memahami dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya. Yang ketiga, perspektif teoritis dan kajian pustaka. Perspektif teori menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Yang keempat, etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut, peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Yang kelima, studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.